Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS kami, yang dimana kami akan mempresentasikan tentang sistem aplikasi desktop sederhana yang kami buat yang bernama Snake Game dalam bahasa pemrograman Java. Next, sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Dwi Putra dengan NIM 22051214407 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 22051214403. Perkenalkan, nama saya Tanasi Bagus Pranta dengan nomor NIM 220512140226. Perkenalkan, saya Maliana Smihamidah dengan NIM 2205121409. Saya Kumalai Puspaningrum, NIM 2205121430. Baik, yang pertama yang kami akan bahas yaitu Snake Game. Aplikasi Snake Game adalah permainan sederhana yang menggunakan konsep Java OOP yang di mana pemain mengendalikan ular yang harus memakan makanan dan menghindari rintangan. Permainan ini ditujukan untuk semua kalangan yang ingin bersenang-senang dan berkompetisi. Memiliki fitur-fitur yang pertama yaitu new game untuk memungkinkan pemain memulai permainan baru. Selanjutnya ada scores yang dimana membuat pemain bisa melihat skor tertinggi yang telah tersimpan. Selanjutnya ada level, memungkinkan pemain memilih level kesulitan saat bermain. Dan yang terakhir yaitu exit, membantu pemain jika ingin keluar dari permainan. Next, selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner yang dimana digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap Snake Game. Aplikasi ditargetkan untuk remaja dan dewasa. Selanjutnya yaitu ada teknik analis kebutuhan dengan survei wawancara, dimulai dengan wawancara calon pengguna untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka terkait grafis, tingkat kesulitan, fitur khusus, dan platform bermain. Hasil survei menjadi dasar identifikasi elemen dan fitur dalam pengembangan aplikasi, memastikan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan survei observasi, yang dimana survei ini mengumpulkan preferensi terkait visual, tingkat kesulitan, dan fitur tambahan. Observasi melibatkan pengamatan pola permainan, respon pemain, dan kepuasan. Gabungan pendekatan ini membantu merancang aplikasi sesuai harapan pengguna. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan survei dokumen. Survei ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen terkait perangkat lunak Snake Game. Identifikasi kebutuhan utama termasuk mekanisme permainan, grafis, kesulitan, platform, bahasa pemrograman, alat pengembangan, keamanan, kinerja, dan pengujian dilakukan melalui analisis dokumen ini. Next. Next. Selanjutnya ada metode waterfall Snake Game. Yang pertama ada rekrutmen analisis Snake Game. Tim ini mengembangkan mengevaluasi kebutuhan dan keinginan pengguna terkait Snake Game, mencakup peraturan permainan, tampilan grafis, serta aspek teknis seperti platform dan bahasa pemrograman. Tambahan fitur seperti efek suara dan musik juga diperhitungkan. Selanjutnya ada sistem desain Snake Game. Desain sistem mencakup organisasi mekanika, permainan, poin tingkat kesulitan, tampilan grafis, audio, pengendalian permainan, dan keamanan. Desain sistem harus memastikan pengalaman permainan yang menarik dan perhitungkan pengujian dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada implementation and testing Snake Game. Implementasi melibatkan penulisan kode berdasarkan desain dengan pengujian yang
mencakup fungsionalitas, kinerja, dan perbaikan bugs. Setelah pengujian selesai, Snake Game siap diluncurkan. Selanjutnya ada integration Snake Game. Integrasi mencakup penggabungan elemen seperti mekanika permainan, tampilan grafis, audio, dan pengendalian permainan. Proses ini melibatkan pengujian menyeluruh untuk memastikan harmonitas semua komponen. Selanjutnya ada maintenance Snake Game. Pemeliharaan melibatkan pemantauan kinerja game, pembaruan berkala untuk menambahkan fitur baru dan meningkatkan keamanan, serta memastikan kesesuaian dengan tren dan kebutuhan pasar. Dukungan pelanggan juga penting untuk menjaga reputasi dan kepuasan pengguna jangka panjang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kelas diagram Snake Game. Dalam kelas diagram Snake Game terdapat hubungan antara kelas 1 dengan kelas lain yang digambarkan oleh sebuah tanda panah. Yang pertama ada kelas Game Option mencerminkan kelas Game Panel yang memiliki atribut Game Panel, Game Option, Create Button, Display Score Table, Create Score Table, Display Highest Score from Database, Get Highest Score from Database. Yang kedua ada Game Panel, memiliki atribut Game Panel dan Open Game Option. Yang ketiga ada Database Connector, memiliki atribut Database Connector dan Kit Connector. Yang terakhir ada Score Manager, memiliki atribut Score Manager, Save Player Score, dan Get All Player with Score. Yang kedua, ada daftar hubungan, kelas Game Option memiliki hubungan dengan Game Panel agar user dapat memulai permainan. Yang kedua, ada kelas Game Option memiliki hubungan dengan Database Connector yang berfungsi menjadi database bagi Snake Game. Yang ketiga, ada kelas Database Connector memiliki hubungan dengan Score Manager yang berfungsi untuk menyimpan skor yang telah dimainkan oleh user. Next. Selanjutnya, di sini ada use case diagram Snake Game. Dalam use case diagram Snake Game hanya terdapat satu aktor, yaitu player. Aktor player berhubungan dengan beberapa kasus. Yang pertama, ada alur start, alur yang akan mengarahkan player untuk memulai permainan pada kasus play game. Pada kasus play game, player akan diharuskan memilih level permainan pada game mode yang akan mempengaruhi kecepatan dan kesulitan pada saat bermain. Kedua, ada alur skor. Alur di mana player dapat melihat skor pemain yang paling tinggi. Skor didapatkan melalui makanan yang telah dimakan oleh ular saat permainan dimulai hingga permainan berakhir. Player juga dapat mencari data pemain melalui nickname yang telah dimasukkan dan akan tertampil pada history high score. Yang ketiga ada alur exit game, alur untuk player keluar dari Snake Game jika sudah selesai bermain. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram play Snake Game. Dalam activity diagram Snake Game terdapat dua entitas, yaitu yang pertama user dan sistem. Dan terdapat aliran kerja dari diagram activity-nya adalah yang pertama user memasuki permainan dengan melakukan start, lalu user akan diarahkan pada new game dan dapat memilih level mulai dari easy, normal, dan hard. Setelah itu user bisa melakukan start untuk memulai permainan. Saat user dalam permainan, user dapat melakukan pause. Saat terjadi pause, sistem akan menanggapi dengan memberhentikan permainan dan akan memulai kembali saat user menekan start. Jika user menabrak dinding atau menabrak badan ular, maka sistem akan memberhentikan permainan sebagai game over. Lalu user akan diperlihatkan hasil skor yang didapat selanjutnya. User dapat memilih melakukan save new game atau langsung ke main menu pada sistem tanpa menyimpan skor yang didapat. Jika user memilih new game, maka sistem akan langsung memasukkan kembali user ke dalam permainan baru. Jika memilih save, maka sistem akan meminta user memasukkan nickname yang akan disimpan
Nama yang sudah pernah dimasukkan akan langsung terupdate pada data sebelumnya. Jika user langsung kembali ke main menu, maka skor yang telah didapat tidak akan tersimpan, karena tidak memasukkan nickname sehingga sistem tidak menyimpan skor tersebut. Setelah menyimpan, user akan diarahkan pada option main menu. Next. Selanjutnya, di sini ada activity diagram high score. Dalam diagram activity diagram high score, terdapat dua entitas, yaitu user dan sistem. Dan terdapat aliran kerja dari diagram activity tersebut. Yang pertama, user dapat melihat data skor yang diambil dari high score pada sistem yang telah tersimpan. User juga bisa melakukan pencarian skor melalui search score dengan nickname permain yang telah disimpan sebelumnya. Jika data sudah ditemukan, user dapat melakukan delete yang akan menghapus data tersebut. Setelah data terhapus, sistem akan merespon dengan memberi informasi nama dihapus. Jika sudah selesai, maka user akan diarahkan pada main menu kembali. Next. Selanjutnya ada activity diagram exit pada Snake Game. Dalam diagram tersebut terdapat dua entitas, yaitu user dan sistem. Dan terdapat aliran kerja dari diagram tersebut, yaitu setelah masuk ke dalam menu Start, akan terdapat option Exit Game yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu, jika user memilih untuk keluar, maka sistem akan melakukan perintah dengan menutup aplikasi Snake Game pada desktop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sequence diagram play Snake Game. Di diagram ini menunjukkan ada beberapa objek. Yang pertama ada user, dapat memulai permainan dengan memilih opsi New Game pada tampilan main menu. Kemudian user setelah memilih New Game masuk pada tampilan dalam game. Setelah itu user memilih level dalam game. Terdapat level high, medium, dan hard dalam permainan ular. User dapat memilih level tingkat kesulitan atau level permainan yang diinginkan. Setelah user memilih level, kemudian menampilkan proses inti permainan di mana user mengendalikan ular untuk memakan makanan dan menghindari menabrak dinding atau tubuh ular sendiri. Menampilkan game over, permainan akan berakhir jika ular menabrak dinding atau badan ular sendiri. Kemudian menampilkan tampilan skor setelah permainan berakhir, akan menampilkan skor pemain selama bermain ular. Terdapat tampilan untuk menyimpan skor jika user memilih untuk melakukannya. Kemudian menampilkan tampilan masukkan nama, user diminta untuk memasukkan nama setelah menyimpan skor. Menampilkan nama telah disimpan, tampilan yang memberitahu user bahwa nama telah dimasukkan berhasil disimpan. Kemudian yang terakhir menampilkan tampilan keluar ke main menu setelah user memilih keluar dari permainan dan kembali ke menu utama. Next. Selanjutnya, sequence diagram bagian skor. Di sini yang pertama ada user, memulai dari main menu. User dapat melihat high score, mencari skor berdasarkan nama, menghapus skor, dan kembali ke main menu. Kemudian menampilkan tampilan high score, user dapat melihat skor tertinggi dari menu skor. Tampilan nama yang dicari, menampilkan input untuk memasukkan nama yang ingin dicari. Kemudian tampilan delete score. Setelah mencari nama, user dapat menghapus dari daftar high score. Kemudian menampilkan tampilan keluar ke main menu, user dapat kembali ke main menu dari tampilan high score dengan memilih opsi main menu. Next. Kemudian ada sequence diagram exit, menunjukkan beberapa objek. Yang pertama, user pada tampilan main menu dapat memilih opsi exit untuk dapat menyelesaikan game dan keluar dari game. Next. Selanjutnya ada state machine diagram Snake Game, menunjukkan diagram
yang juga dikenal sebagai diagram mesin keadaan, adalah representasi visual dari model mesin keadaan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem atau entitas berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai keadaan yang mungkin ada di dalam sistem tersebut, serta transisi antara keadaan-keadaan tersebut. Representasinya yang pertama ada start, yaitu permainan dimulai dari keadaan start, kemudian bermain snake game. Setelah memulai, permainan berlangsung dalam keadaan bermain snake game, di mana pemain dapat mengendalikan ular untuk menghindari dinding dan memakan makanan. Kemudian menabrak dinding ular. Jika pemain tidak berhasil menghindari dinding ular, maka pemain akan berpindah ke keadaan menabrak dinding ular. Kemudian ada game over. Setelah menabrak dinding ular, pemain akan memasuki keadaan game over. Di sini pemain memiliki dua pilihan. Yang pertama, new game jika ingin memainkan permainan baru. Kemudian kembali ke main menu jika player ingin mensudahi permainan. Next. Kemudian ada komponen diagram snake game. Diagram ini menggambarkan struktur fisik dan organisasi komponen perangkat lunak yang diperlukan dalam permainan. Ada beberapa komponen. Yang pertama, snake game adalah inti dari permainan yang mencakup komponen kunci seperti makanan, ular, interface, high score, dan game rules. Kemudian yang kedua ada player. Komponen player adalah pengguna atau pemain dalam permainan snake game. Setiap pemain memiliki sebuah nickname yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka dalam sebuah permainan. Semua komponen di atas saling berhubungan dalam permainan snake game. Pemain berinteraksi dengan snake game melalui interface untuk menggerakkan ular dan mencari makanan. Setiap kali makanan dimakan, ular bertambah panjang dan skor disimpan ke dalam high score. Game rules memastikan bahwa pemain berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Diagram komponen ini mencerminkan struktur fisik perangkat lunak dalam permainan snake game yang berpusat pada pemain, ular, dan peraturan permainan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Belum masuk ke dalam desain GUI Snake Game. Dalam konteks Snake Game, antarmuka pengguna berbasis grafis memainkan peran kunci. GUI digunakan untuk menampilkan elemen-elemen permainan secara visual kepada pemain, termasuk papan permainan, karakter ular, item makanan, skor pemain, dan informasi lain yang relevan dengan permainan. Pemain dapat melihat perubahan dalam GUI ketika mereka menggerakkan ularnya, lalu makan makanan, meningkatkan skor, dan bahkan saat permainan berakhir. GUI Snake Game juga mengalami evolusi seiring perkembangan teknologi dengan desain yang modern, menciptakan daya tarik visual yang lebih besar dan meningkatkan pengalaman bermain. Dan berikut adalah desain GUI Snake Game yang telah kami kembangkan. Di sini yang pertama ada tampilan awal Snake Game. Di sini ada tampilan awal ketika pemain itu membuka game ini akan diberikan tampilan Snake Game dan ada pilihan tombol menu Start. Lalu main menu Snake Game. Di sini ada tampilan main menu Snake Game. Di sini ada 3 menu utama yaitu New Game, Score, dan Exit. Lalu yang ketiga ada tampilan memilih level game mode. Ini di dalam game mode ini akan tampil jika user memilih tombol New Game untuk mulai memainkan permainan Snake Game. Di sini ada tombol Start, Save, Main Menu untuk kembali ke main menu. Lalu untuk memilih level ada pilihan Easy, Medium, dan Hard. Lalu di sini adalah tampilan in-game jika sudah memulai atau player mencet tombol start, maka permainan akan dimulai. Di sini ada ularnya dan ini adalah buahnya untuk dimakan. Di sini juga ada tombol baru yaitu pause untuk menghentikan permainan sementara. Lalu ada new game untuk mengulang permainan lagi. Oke, lanjut.
Sini adalah tampilan ketika game over, di mana player ularnya menabrak dinding atau menabrak batas dari tampilan papan ular ini. Dan jika ingin melakukan save, akan untuk menyimpannya akan mencet tombol save, dan ini adalah tampilan ketika melakukan exit atau menekan tombol exit. Lalu ada tampilan tabel high score, di mana ketika ingin melihat high score di main menu ini, ketika menekan tombol score di main menu tersebut akan muncul ke sini. Dan jika ingin melakukan delete high score, maka dapat mencet ini, mencari skor tersebut. Lalu jika sudah ketemu atau melalui mengeklik dengan di sini di tabel tersebut, di tabel papan high score, lalu menekan delete, maka akan dapat pilihan untuk atau fitur untuk menghapus high score tersebut. Oke, selanjutnya tampilan GUI-nya atau demonstrasinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Febrian. Silahkan Febrian. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demonstrasi tentang aplikasi snack game yang kami buat. Apa sudah terlihat share screen saya? Oke. Febrian. Oke, siap. Nah, bisa kita lihat di sini sebelumnya di sini kami membuat aplikasi dengan prinsip-prinsip Java OOP dan juga membuat aplikasi dengan prinsip-prinsip dari create, read, update, dan delete. Nah, yang dimana aplikasi ini memuat Java OOP yang terdiri dari prinsip-prinsip enskapulasi, yaitu pada setiap kelas yang ada pada aplikasi Snack Game ini berperan sebagai wadah yang dimana untuk menyimpan atribut-atribut dan metode terkait yang bertujuan untuk meringkas dan mengefisiensikan source code. Kemudian ada inheritance yang dimana dalam proyek ini memungkinkan adanya hierarki kelas yang saling berhubungan antara kelas lainnya. Contohnya kelas game panel dengan game frame. Kemudian prinsip-prinsip selanjutnya adalah abstraction, yaitu penggunaan interface atau kelas abstrak yang dapat membantu dalam memodelkan konsep umum seperti objek yang bergerak atau objek yang dapat dimainkan oleh ular. Contohnya pada kelas game panel pada bagian pada penggambaran ular dan dikaitkan dengan kontrol kecepatan ular, yang dimana kontrol kecepatan ular ini memiliki 3 mode, yaitu hard, easy, dan medium, seperti ini. Kemudian yang terakhir terdapat prinsip polymorphism, yang dimana misalnya objek vote dapat memiliki berbentuk berbeda dengan yang lainnya seperti apel atau nanas atau semuanya, yang dapat dihandle dengan cara atau berada pada kelas yang sama di Snack Game. Nah, contohnya ini merupakan contohnya ini merupakan contoh makanan-makanan yang dapat dihandle pada satu kelas yang sama. Oke. Lanjut. Kita
masuk kepada kelas App Java. Nah, di dalam kelas App Java ini merupakan kelas awal yang dimunculkan saat kita memainkan game Snake Game ini. Yang dimana kelas ini merupakan kelas yang menginisiasi dari tampilan awal game Ular. Kemudian terdapat kelas audio yang dimana pada kelas ini mengatur audio-audio yang akan dimainkan pada game Snake Game tersebut. Nah, kemudian pada kelas button, nah di sini juga menggunakan konsep atau prinsip-prinsip inheritance yang dimana di sini mengatur dari warna teks, kemudian font teks, background dari button tersebut, dan background dari font tersebut, warna font tersebut. Nah, di sini dikumpulkan menjadi satu. Nah, dan tidak membuat metode-metode button lagi sehingga lebih efisien. Selanjutnya, pada kelas Database Manager, ini merupakan kelas yang dimana user dapat terhubung ke dalam database pada saat memainkan game ini. Kemudian, pada kelas GameFrame, nah pada kelas GameFrame ini merupakan sambungan dari kelas GamePanel, di mana GameFrame ini berfungsi sebagai panel yang dimana di dalam panel tersebut terdapat GamePanel, sehingga GameFrame ini merupakan gabungan untuk memainkan Snake Game tersebut. Kemudian pada kelas selanjutnya yaitu terdapat kelas Game Option. Nah, pada kelas Game Option ini bertujuan untuk membuat menu, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat menu-menu yaitu New Game dan Score Database, lihat skor di database, kemudian lihat user dapat keluar dari game tersebut. Nah, pada kelas ini juga berhubungan dengan kelas yang lain. Contohnya seperti game option ke high scores, kemudian game option ke game frame. Yang dimana pada new game, sebentar saya. Nah, pada new game apabila new game ditekan, akan menginisiasi dari kelas Snake Game. Nah, ini saling berhubungan juga. Oke. Dan selanjutnya pada kelas high score, maksud saya pada kelas game panel, yang merupakan kelas utama atau kumpulan dari logika-logika dari game Snake Game tersebut. Nah, di sini memuat berbagai macam bentuk dari prinsip-prinsip OOP, mulai dari inheritance, abstraction, polymorphism, dan encapsulation. Nah, di sini merupakan konstruktor-konstruktor awal untuk membuat game ular. Nah, di sini merupakan metode-metode dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut, di sini merupakan kelas yang dimana dapat mengambil high score dari database high score. Nah, contohnya di sini, ini merupakan string URL, username, dan password yang dimana di sini akan mengambil data-data dari sumber dari database. Dan pada kelas ini juga berhubungan
dengan kelas Database Manager. Yang dimana pada kelas ini mengandung prinsip inheritance. Dan kelas terakhir yaitu terdapat kelas NeGame yang dimana pada kelas ini menginisiasi kelas dari game frame dan game panel. Oke, langsung saja kita beralih ke database. Sebentar. Nah, pada kelas langsung saja kita buka XAMPP atau SAM dan kita sudah menjalankan Apache dan MySQL. Kemudian kita bisa mengklik di sini MyAdmin dan langsung terhubung pada localhost. Sebentar. Baik. Di sini kita bisa melihat dari database yang terhubung pada game ular atau snake game. Di sini database-nya bernama game ular dan memiliki tabel yang bernama skor tertinggi. Dan ini merupakan data-data skor dari user-user yang pernah memainkan game-game tersebut. Dan di sini merupakan tanggal-tanggalnya ketika skor tersebut tercetak. Langsung saja kita mendemokan tentang aplikasi Snake Game. Langsung saja kita berada di app Java, kemudian kita debug. Nah, sebentar. Sudah terdengar lagunya ya kan ya? Langsung saja kita klik tombol start ya adik-adik. Maaf. Langsung saja. Nah, di sini terdapat 3 tombol, yaitu main menu, new game, terdiri dari 3 tombol, yaitu new game, scores, dan exit pada halaman main menu. Ini kita langsung saja memilih new game. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari sebuah Snake Game atau aplikasi yang kita buat. Terdapat tombol start, save, main menu, dan mode yang muncul. Kita klik easy. Ya, start. Loh. Nah, ini adalah tampilan saat kalah, guys. Langsung saja kita save. Kita beri nama oke, langsung saja sudah berhasil tersimpan ya. Oke. Langsung saja kita coba mode lainnya ya, guys ya. Mode lainnya. Oke, langsung saja kita klik medium dan new game. Nah, ini kecepatannya berbeda. Langsung kalah. Coba langsung aja kita klik hard dan new game. Nah, ini adalah mode hard. Nah, musiknya sudah habis. Oke, langsung aja kita ke main menu. Oke, kita lihat skor apakah sudah tersimpan. Nah, tadi skornya Bang Axel. Skornya 2 pada urutan ke-17. Langsung saja kita mencoba prinsip dari delete. Coba kita search skor dulu apakah berhasil. Oh, ternyata berhasil ya. Langsung saja kita delete Bang Axel. Delete. Are you sure to delete this score data? Yes. Oke, maka data tersebut akan hilang dari database dan tampilan-tampilan ini. Oke. Dan kemudian saya akan mendemokan tentang prinsip dari update. Langsung saja di sini kita memainkan pada mode easy saja. Dan kita start
Coba. Bentar. Oke. Coba kita save. Sini kita beri nama ini aja. Oke. Coba kita kembali. Bentar. Aja. Kita ke main menu. Dan kita ke skor dan mencari namanya. Nah, sini terdapat pada urutan ke-27 dan memiliki skor 1. Langsung saja kita new game dan memainkan game tersebut pada mode easy saja. Langsung saja kita start. Saya tidak melihat. Oke. Kita save. Coba. Oke. Nah, di sini sistem akan otomatis mendeteksi tentang update. The name you entered already exists. Do you sure you want to change this score? Apabila kita mengklik yes, skor akan berubah atau mengupdate menjadi terakhir kita mendapatkan skor yaitu 2. Langsung saja klik yes. Oke, your score has been updated. Oke. Langsung saja kita ke main menu. Yes. Oke. Nah, scores. Dan di sini sudah terupdate pada urutan ke-17 dari tadi 27. Oke, sudah berhasil. Saya rasa sudah cukup mengenai penjelasan dan pendemonstrasian tentang aplikasi Snake Game yang kami buat. Langsung saja kita klik exit. Are you sure you want to play this game? Yes. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dan demonstrasi dari aplikasi Snake Game. Dan saya persilakan langsung kepada Daniel Excel untuk melanjutkan. Silakan waktu dan tempatnya. Masuk ke dalam kesimpulan, tujuan utama dari proyek ini adalah menghadirkan kembali permainan klasik Snake Game dengan perbaruan grafis, peningkatan gameplay, dan integrasi fitur sosial. Konsep dasar prinsip pemrograman basis objek atau OOP, pembuatan diagram UML, dan pengembangan antarmuka grafis juga dijelaskan dalam artikel ini. Pengembangan Snake Game menggunakan pendekatan metode waterfall yang melibatkan langkah-langkah berurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahap-tahapan seperti analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, dan integrasi. Lalu, Snake Game juga memberikan hiburan sederhana yang efektif dan dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia dengan pendekatan cermat dan inovatif. Pengembangan aplikasi Snake Game untuk desktop dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan industri game desktop. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah PBO. Tugas akhir kami mengenai penerapan sistem aplikasi desktop sederhana Snake Game dalam bahasa pemrograman Java. Mohon maaf jika kami ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi maupun kesalahan kami selama pembelajaran PBO di semester 3 ini. Kami dari kelompok 3 izin untuk pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses selalu. Oke.